Bapak dan saudaraku yang berada di rumah, Shalom. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu kedua sesudah Paskah, tanggal 19 April 2020. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Ferdinand Ishak Mamangke. Jemaat yang ada di rumah, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Umat Tuhan yang beribadah di rumah, mari kita tabiskan akan ibadah minggu kedua sesudah Paskah dengan menyatakan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Umat Tuhan, terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Jemaat yang ada di rumah, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan segala kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kami mengaku hidup kekristenan kami suam-suam buku. Kadang kami bersemangat, kadang kami putus asa dan khawatir menjalani hidup. Seringkali pikiran kami mengembara sehingga terpesona dengan manusia dan dengan kehebatannya. Kami coba meraih masa depan dengan kekuatan pribadi,
dan mengabaikan hidup persekutuan dengan firman Allah dan saudara-saudara seiman. Kami sudah diberkati, namun mulut kami suka bersungut-sungut dan suka bersyukur. Kami mengaku kelemahan kami yang suka merancang yang jahat dan mencari pujian dari manusia. Ketika kami saling menghakimi dan berebut jabatan, betapa memalukan, sebab kami jauh dari kehendak-Mu. Ampuni kami ya Bapa, jika kami tidak rendah hati di hadapan-Mu. Ampuni kami, sebab kami membiarkan ketidakbenaran terjadi di depan mata kami. Ampuni kami ya Allah, dan perbaharui hidup percaya dan persekutuan anak-anak-Mu. Demi Yesus, terimalah permohonan kami. Berita anugerah kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat. Disampaikan berita anugerah pengampunan seperti ditulis dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 25. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat dosamu. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus dan hamba-Nya, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Perintah hidup baru, umat Tuhan yang beribadah di rumah. Mari kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti ditulis dalam surat Roma pasal 5 ayat 1, ayat 2b sampai dengan ayatnya yang ke-6 yang menyatakan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Roh Kudus menolong kita mewujud nyatakan kemuliaan Allah itu dalam seluruh hidup dan kehidupan serta kesaksian kita di dunia ini.
Umat Tuhan yang beribadah di rumah tinggal, silakan duduk. Kini saatnya kita akan masuk di dalam pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk kita bersatu di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu, menjamah dan mengurapi pendengaran, pikiran dan hati kami, agar firman-Mu yang kami dengar melalui bacaan Alkitab dan pemberitaannya kami pahami dan kami dapat melakukannya dalam hidup setiap hari. Amin. Umat Tuhan yang beribadah di rumah, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Jemaat yang ada di rumah, bacaan Alkitab hari ini dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-7, ayat 7 sampai ayatnya yang ke-13, yang menyatakan, Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir. Dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan senantiasa ucapkanlah syukur kepada Allah. Shalom. Umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Bacaan hari ini memperlihatkan bagaimana Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib, melampaui keterbatasan pikiran, kemampuan dari manusia. Dan bagi kita, cara Tuhan yang bekerja dengan ajaib itu membuat kita sulit untuk memahaminya, membuat kita sulit untuk mengerti. Bangsa Israel berada dalam penindasan, penjajahan, eksploitasi oleh Mesir
Mesir dalam hal ini oleh Firaun. Umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan mengalami situasi seperti itu. Apa tindakan Tuhan? Ada dua hal yang Tuhan lakukan, yang Tuhan perbuat. Yang pertama, Tuhan tahu kondisi bangsa Israel. Juga Tuhan mendengar seruan teriakan dari umat bangsa Israel itu. Yang kedua, ketika Tuhan mengetahui kondisi dan mendengar seruan umatnya, dalam hal ini bangsa Israel, bagian yang kedua, Tuhan bertindak. Tuhan mengutus Musa dan Harun untuk memimpin pembebasan itu dengan cara menghadap Firaun. Umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, menjadi persoalan ketika Tuhan mengutus Musa dan Harun. Sebagai manusia, pastinya ada kondisi, ada keberadaan seperti pada Keluaran pasal 6 ayat 29. Saya akan bacakan untuk ibu bapak saudara. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Garis bawahi umat Tuhan, kata yang tidak petah lidahnya. Lalu keberadaan kondisi manusia pada ayatnya yang ke-7 dari pasal 7 dikatakan, adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Tuhan. Di sisi yang lain, ibu bapak saudara umat Tuhan, Musa dan Harun itu sangat mengenal bangsa Israel, di mana bangsa Israel itu adalah bangsa yang degil, bangsa yang susah diatur, bangsa yang susah untuk diajak tertib. Ibu bapak saudara umat Tuhan, itu baru tantangan dari keberadaan Musa dan Harun sebagai manusia. Lalu belum lagi tantangan yang muncul, bagaimana Musa dan Harun harus menghadap Firaun dan juga bangsa Mesir. Umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, meskipun demikian kita melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Amin. Amin. Yakni melalui tongkat yang dapat berubah menjadi ular. Artinya ibu bapak saudara umat Tuhan, mujizat yang Tuhan Allah lakukan itu diperbuat, dilakukan, dan itu disaksikan oleh Firaun dengan mata dan kepalanya sendiri. Bahkan
bangsa Mesir pun melihat orang-orang berilmu, ahli sihir, melihat, menyaksikan mujizat yang Tuhan lakukan, merubah tongkat menjadi bulan. Ibu bapak saudara umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, meskipun Tuhan sudah bekerja dengan caranya yang ajaib, tetapi Firaun tetap berkeras hati. Firaun melarang bangsa Israel untuk pergi keluar dari Mesir. Lalu menjadi pertanyaan bagi kita, ketika Tuhan memakai, ketika Tuhan mengutus, ketika Tuhan memanggil, dan proses pemanggilan dan pengutusannya itu tidak terlaksana. Apakah Musa dan Harun putus asa? Apakah mereka urung tidak melanjutkan panggilan dan pengutusan mereka? Tidak, ibu bapak saudara. Musa dan Harun, mereka tahu bahwa Tuhan telah menetapkan rancangan pembebasan bagi umatnya, dalam hal ini bangsa Israel. Tuhan pasti akan mewujud menyatakan pembebasan. Tuhan akan menyatakan rancangan karya keselamatannya bagi bangsa Israel. Kita lihat dalam kitab Yesaya, dikatakan rancangan, rencana yang Tuhan sediakan bagi anak-anaknya bukan rencana rancangan kecelakaan, tetapi rencana rancangan yang Tuhan sediakan buat anak-anaknya adalah rencana rancangan keselamatan, sukacita, dan damai sejahtera. Amin. Amin. Ibu bapak saudara umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, lalu firman Tuhan apa yang mau kita lakukan dalam hidup dan kehidupan beriman hari lepas hari? Saya melihatnya firman Tuhan yang mau kita lakukan ada 3 bagian. Yang pertama tentang panggilan dan pengutusan Tuhan. Pada Keluaran pasal 6 ayat 29 dan Keluaran pasal 7 ayat yang ke-7 dikatakan Musa tidak betah lidahnya. Musa dan Harun ketika diutus, mereka berumur 80 tahun ke atas. Ibu bapak saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ketika Tuhan mau pakai, ketika Tuhan mau panggil, ketika Tuhan mau memilih, keterbatasan, ketidakmampuan, petah lidahnya, maka Tuhan akan memperlengkapi, maka Tuhan akan menyempurnakan. Ibu bapak saudara umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati, khususnya bagi anak-anak Tuhan
yang punya latar belakang pada dunia medis, pada dunia kesehatan, sekarang ini masih membutuhkan tenaga dokter, masih membutuhkan tenaga perawat untuk menangani pasien COVID-19. Oleh karena itu, umat Tuhan yang punya latar belakang medis, yang punya latar belakang kesehatan, ketika Tuhan mau pakai, ketika Tuhan mau panggil untuk bergabung dengan garda terdepan dokter dan perawat pasien COVID-19. Meskipun kita punya kelemahan, kalau Tuhan sudah pilih, kalau Tuhan sudah panggil, harus menjawabnya ya dengan sukacita. Lalu yang kedua, tentang penyertaan Tuhan buat Musa dan Harun. Dikatakan Tuhan punya cara yang ajaib. Kalau tongkat Tuhan bisa ubah menjadi ular. Oleh karena itu, ibu bapak saudara yang dikasihi dan diberkati oleh pasien COVID-19, dengan caranya yang ajaib, Tuhan akan mengadakan, Tuhan akan membuat mujizatnya yang nyata. Amin. Tuhan akan membuat mujizat itu nyata. Hal ini terbukti ibu bapak saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Sudah 200-an lebih pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh dan mereka keluar dari rumah sakit. Yang ketiga, ibu bapak saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Tuhan tetap menyatakan karya selamat. Kalau Firaun berkeras hati, kalau Firaun melarang untuk bangsa Israel tidak keluar dari Mesir, akan tetapi tepat pada waktunya Tuhan akan menyatakan karya keselamatan. Seperti dalam kitab Yesaya, rencana-rancangan Tuhan bukan mara bahaya, bukan kecelakaan, tetapi rencana-rancangan Tuhan buat anak-anaknya adalah rencana-rancangan keselamatan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Ketika pasien COVID-19 telah sembuh, maka mereka harus men-sharekan, mereka harus menyaksikan bagaimana mujizat Tuhan yang terjadi bagi mereka. Mereka sembuh. Ini memperlihatkan kemahakuasaan, ini memperlihatkan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Terpujilah Kristus. Amin.
umat Tuhan yang beribadah di rumah, mari kita berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut, serta pada sikap yang sempurna masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan yang beribadah di rumah tinggal, silakan duduk. Umat Tuhan yang beribadah di rumah, mari kita bersatu di dalam doa untuk doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Bapa dari kekal hingga kekal. Kami bersyukur, bersukacita karena Tuhan sudah melawat, karena Tuhan sudah menyapa akan hidup dan kehidupan kami melalui pemberitaan dan perenungan firman Tuhan. Ketika Tuhan mau pakai, ketika Tuhan mau panggil, dan ketika Tuhan mau utus, maka kekurangan, ketidakmampuan Tuhan akan memperlengkapi. Dan kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan akan berlaku dalam hidup dan kehidupan kami. Tuhan, sebelum kami menaikkan doa syafaat kami, ampunkanlah setiap salah dan dosa kami. Lalu Tuhan mendengar, menyatakan karya keselamatan-Mu atas doa-doa kami. Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan untuk pergumulan dunia, termasuk pergumulan tanah air Republik Indonesia ini, pandemi COVID-19. Tuhan, kami menyatukan hati dan pikiran kami dalam nama Yesus Kristus bersama dengan semua orang percaya. Pandemi COVID-19 itu dapat berlalu. Ada pemulihan dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan menyerahkan untuk garda terdepan dokter, perawat yang menangani pasien COVID-19. Tuhan, tolong lengkapi bekerja atas hidup dan kehidupan mereka, sehingga mereka dapat memulihkan, menyembuhkan pasien COVID-19. Rumah sakit yang menangani pasien COVID-19
juga Tuhan memberkati. Kami berdoa dan menyerahkan untuk pribadi, kelompok, gereja-gereja, persekutuan, kerukunan, bahkan negara-negara, kiranya boleh dapat menyumbangkan alat perlengkapan diri bagi dokter, perawat yang menangani pasien COVID-19, agar semua bantuan sumbangan dapat mengalir buat tanah air Indonesia ini. Tuhan Bapa Surgawi, Allah di dalam Yesus Kristus, kami juga mau berdoa untuk jemaat GPB Sejahtera di Kota Bandung. Tuhan, anak-anak kami, jemaat karena pandemi COVID-19, mereka harus belajar di rumah, mereka harus bekerja di rumah. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, sehingga apapun yang mereka kerjakan di rumah, sukacita, damai sejahtera. Tuhan, Engkau mengetahui pastinya sudah ada rasa kebosanan. Tuhan tolong bagi anak-anak kami, Tuhan tolong bagi jemaat agar dapat melakukan apapun di dalam rumah tinggal. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk efek pengaruh dari COVID-19 ini. Banyak pengurangan, pemutusan hubungan kerja. Banyak departemen store yang ditutup. Oleh karena itu, Tuhan tolong buat jemaatku yang terimbas COVID-19 ini, agar mereka yakin dan percaya, mereka berharap bahwa Yesus Kristus adalah sumber berkat. Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan untuk jemaat-Mu yang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah tinggal. Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan, Tuhan melawat mereka pada waktu ini, sehingga kekasih-kekasih kami ini memperoleh kesembuhan. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Juga kami mau berdoa dan menyerahkan untuk umat Tuhan GPB Jemaat Sejahtera di Kota Bandung yang menerima berkat Tuhan dalam bentuk penambahan 1 tahun dalam ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan sepekan lamanya. Mereka boleh bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk nafas hidup dan kehidupan, untuk penambahan 1 tahun dalam ulang tahun, baik itu kelahiran maupun perkawinan. Tuhan, kami juga mau berdoa dan menyerahkan, kami bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Niko Panjaitan, Jemaat Sektor Pelayanan 7. Tuhan menganugerahkan anak kedua pada tanggal 7 April 2020 dan telah diberi nama Stefano Veseni Panjaitan.
cucu kedua dari Bapak dan Ibu Sanggal Panjaitan. Kedua keluarga kekasih kami ini, mereka bersukacita. Dan juga kami mau berdoa dan menyerahkan untuk anak kekasih yang Tuhan berkenan hadirkan di tengah-tengah dunia ini. Anak kekasih Stefano Kesenik Panjaitan. Biarlah ia boleh tumbuh sehat, menjadi besar melalui kasih sayang keluarga. Terima kasih ya Bapa dalam Yesus Kristus. Tuhan, kami mau berdoa dan menyerahkan untuk gereja-gereja Tuhan yang patuh dan taat pada himbauan pemerintah, yang patuh dan taat pada maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan segala sesuatu, untuk melakukan semua ibadah dilakukan di rumah tinggal. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapak. Akhirnya GPB Jemaat Sejahtera di Kota Bandung kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bangsa dan negara kami juga kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang di rumah, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari 2 Korintus 8 ayat 7 yang menyatakan, Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat yang di rumah, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Allah sumber segala berkat, kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang memampukan kami berkarya dengan karunia dan talenta yang ada. Kami bersyukur sebab oleh kemurahan Tuhan, maka kami dipenuhi berkat-Mu yang dapat kami gunakan untuk mendukung kerja pelayanan di jemaat-Mu. Sucikan pemberian kami dan ajar kami untuk tidak khawatir dan kikir dalam hidup ini. Demi Yesus Kristus, kami alaskan doa syukur kami. Amin. Jemaat yang di rumah, kita akan mendengarkan warta jemaat minggu ini. Yang pertama, kepada seluruh warga jemaat di rumah GPIB Sejahtera Bandung bahwa ibadah pada hari Minggu dilaksanakan secara digital melalui kanal YouTube. Persembahan-persembahan dapat disetor melalui kotak persembahan setiap hari pukul 9 sampai dengan pukul 14 WIB atau melalui rekening GPIB Jemaat Sejahtera Bandung. Yang kedua, sehubungan dengan kegiatan HUT GPIB Sejahtera dan Paskah 2020 tidak dapat dilaksanakan, maka persembahan-persembahan jemaat yang sudah diberikan melalui proposal, lista, dan lain sebagainya akan dialokasikan ke kas Majelis Jemaat Sejahtera. Yang ketiga, ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Sejahtera mengucapkan selamat berulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Mazmur 148 ayat 3. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pembacaan warta jemaat. Umat Tuhan yang beribadah di rumah tinggal, mari kita berdiri untuk mengakhiri ibadah ini. Umat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam hidup dan kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang sama-sama kita sudah mendengar. Nyanyian pengutusan Kidung Kesan 560 bait yang pertama, Tuhan memanggilmu, dan kata-kata yang seterusnya. Umat Tuhan
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.